Rahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'd. Fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya nurallah. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pembicaraan kita pada malam yang sangat mulia ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada kata yang paling indah selain daripada kata-kata memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha bijaksana, maha perkasa. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam yang sangat mulia ini kita telah dapat berhadir di musalla yang kita cintai, dengan tujuan dan maksud tidak lain hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita perbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena anjuran salawat ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita maklumi, di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan kita salat, Allah Azza wa Jalla tidak melakukan salat. Betul? Allah perintahkan kita puasa, Allah Azza wa Jalla tidak berpuasa. Allah memerintahkan kita zakat, haji, Allah Azza wa Jalla tidak haji dan tidak zakat. Tetapi Allah perintahkan kita bersalawat kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri bersalawat kepada Nabi kita. Sallu alal habib. Maka di dalam hadis Nabi kita menyampaikan, man shalla alayya wahidatan fa sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah balas ke atasnya 10 kali. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh barakah ini, malam Jumat di bulan Rajab, sebenarnya Al-Faqir belum berani menyampaikan tausiah ataupun mau'idhah, tetapi karena ini perintah daripada guru kita, mau tak mau harus disampaikan. Di pada malam ini Al-Faqir ingin mengajak para jamaah sekalian yang telah berhadir, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk merenungkan satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Nabi kita pernah menyampaikan, tafakkur bis sa'ah afdal min ibadati sana. Berfikir sejenak lebih afdal daripada ibadat 1 tahun. Maka malam ini mari sama-sama kita renungkan ayat Allah Subhanahu wa taala
mudah-mudahan menjadi pelajaran atau menjadi obat hati bagi kita semua di dalam kehidupan ini. Di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Bagaimana kamu kufur dengan Allah padahal kamu sebelumnya mati, maka Allah menghidupkan, kemudian Allah mematikan, kemudian Allah menghidupkan kembali, kemudian kepada Allah kamu dikembalikan. Di dalam kitab tafsir Jalalain, para mufassirin mentafsirkan ayat ini. Allah bertanya dengan kalimat istifham kaifa. Istifham itu berfaedah taubih, mencaci orang-orang kafir Mekah. Dan ayat ini berlaku kepada kita semua umat Muhammad sampai akhir zaman. Bagaimana kamu kufur kepada Allah padahal kamu sebelumnya mati, maka Allah yang menghidupkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, kufur itu lawan daripada syukur. Karena segala sesuatu kebiasaannya Allah ciptakan berlawanan. Benar lawannya dusta, siang lawannya malam, laki-laki lawannya perempuan, syukur lawannya kufur. Syukur didefinisikan di dalam kitab Idahul Mubham. Sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi ila ma khuliqa li ajli. Kalau bahasa kita, syukur itu adalah mempergunakan oleh hamba akan sekalian apa yang telah Allah berikan, yang dinamakan dengan nikmat. Ila ma khuliqa li ajli, kepada tempat yang pada tempat itu Allah anjurkan, Allah perintahkan untuk kita berguna. Li ajli, karena Allah. Bahasa singkatnya, syukur itu adalah kita pergunakan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur. Nikmat Allah terbagi kepada dua. Ada nikmat muttasil, ada nikmat mumpasil. Nikmat muttasil itu nikmat yang bersambung dengan jiwa kita. Nikmat mumpasil, nikmat yang terpisah daripada jiwa kita. Contoh nikmat muttasil seperti tangan, kaki, panca indera kita, mata, hidung, mulut, hati, jantung, paru-paru, termasuk juga akal. Itu nikmat muttasil. Contoh nikmat mumpasil seperti harta benda, pangkat atau jabatan, anak, istri. Itu nikmat mumpasil. Jadi semua pemberian Allah kepada kita, kita pergunakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita telah mensyukuri nikmatnya Allah. Tubuh kita yang sehat, akal kita yang waras, kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita salat, kita puasa, kita berzikir, kita bantu untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita telah mensyukuri nikmat yang ada pada tubuh kita ini. Karena nikmat yang ada pada tubuh kita ini mahal sekali, para hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau kita belum yakin bahwa nikmat yang ada pada tubuh kita ini sangat-sangat mahal, boleh kita buktikan. Siap untuk dibuktikan? Siap? Baik, tetapi jangan ajakkan al-faqir. Al-faqir belum siap. Karena al-faqir sudah yakin bahwa nikmat yang ada pada tubuh ini sangat mahal. Bagaimana kita buktikan? Kalau enggak percaya bahwa nikmat yang ada pada tubuh kita ini sangat mahal, potong tangan ini, congkel mata ini, kemudian ganti dengan mata sendiri. Bisa? Tidak bisa.
Sehebat apapun manusia di zaman sekarang ini belum bisa menciptakan mata seperti mata yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum mampu menciptakan organ-organ tubuh seperti organ tubuh yang Allah ciptakan. Makanya sangat mahal apa yang ada pada tubuh kita. Harta kita pergunakan di jalan Allah. Kita keluarkan zakat bila sudah sampai nisab. Kita bersedekah, kita infak kepada fakir miskin, anak yatim, atau ke tempat-tempat yang mensyiarkan agama. Berarti kita telah bersyukur nikmat harta. Anak istri kita perintahkan untuk berbuat taat kepada Allah, untuk berbuat takwa kepada Allah. Berarti kita telah bersyukur terhadap nikmat istri dan anak. Kufur lawan daripada itu. Kufur mempergunakan oleh hamba akan sekalian apa yang telah Allah berikan bukan pada tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kesehatan yang Allah berikan kepada tubuh kita tidak kita pergunakan untuk salat, tidak kita pergunakan untuk puasa, bahkan kita pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah, untuk berzina, na'udzubillah misalnya, untuk menipu orang, na'udzubillah. Berarti kita kufur terhadap nikmat sehat yang Allah berikan pada tubuh kita. Harta tidak kita pergunakan di jalan Allah, malah dengan harta itu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita main judi. Dengan harta kita beli minuman keras yang dilarangkan dalam agama. Berarti kita kufur terhadap nikmat harta yang Allah berikan. Jadi bagaimana kita kufur dengan Allah padahal kita sebelumnya mati, para hadirin? Kita sebelum ada di dunia ini mati. Betul? Kita ini diciptakan dari setetes air yang hina, yaitu air mani. Hasil, maaf, ini supaya kita tahu penciptaan kita sendiri manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil kerjasama, sama-sama kerja ibu dan bapak, sehingga jadilah air itu di dalam rahim ibu. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita dalam hadis Matan Arba'in, hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu qala, diriwayatkan daripada Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiq al-masduq. Rasulullah menyampaikan kepada kami, beliau adalah Rasulullah, itu shadiq, orang yang benar, masduq lagi yang dibenarkan. Apa kata Rasulullah? Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibumu sebagai setetes mani selama 40 hari. Summa yakunu 'alaqah misla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal darah selama juga 40 hari. Kemudian berubah menjadi segumpal daging juga selama 40 hari. Jadi 40 tambah 40 tambah 40 berapa? 120 hari. Itu belum ada nyawa, masih mati. Summa yursalu ilahi malaku. Kemudian diperintahkan padanya seorang malaikat. Wa yunfaqu fihi ruh, dan ditiupkan padanya ruh. Di usia 120 hari baru malaikat meniupkan ruh, baru hidup kita di dalam rahim atau di dalam kandungan orang tua. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat itu diperintahkan menetapkan 4 perkara. Apa itu?
bikatbi rizki, dengan menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, kecelakaan ataupun kebahagiaannya. Jadi sebelum kita diciptakan oleh Allah, Allah sudah menetapkan rezeki kita. Allah telah menetapkan ajal kita. Allah telah menetapkan amal kita dan kebahagiaan ataupun kecelakaan. 4 perkara itu sudah ada di azali Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diciptakan ke dunia ini. Kemudian lahir kita ke dunia ini, hidup di dunia ini sampai sekarang. Summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kamu. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya kita sekarang ini lagi menunggu waktu kematian, lagi menunggu waktu datangnya ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu kita berada di alam kandung ibu. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kembali. Nah, ini yang jadi masalahnya. Setelah mati Allah bangkitkan kembali. Kalau seandainya setelah mati tidak dibangkitkan atau tidak dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak masalah. Mau syukurkah di dunia ini, mau kufurkah, silakan, nggak apa-apa. Tetapi karena setelah mati itu Allah hidupkan kembali. Kehidupan sesudah mati beda dengan kehidupan kita di dunia ini. Kalau kehidupan kita di dunia ini, kalau nggak ada duit boleh kita kerja. Kehidupan di dunia ini masih bisa bantu-membantu. Tetapi kehidupan sesudah mati tidak lagi, para hadirin yang dimuliakan Allah. Karena kehidupan sesudah mati itu hasil daripada kehidupan di dunia ini. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah kamu dikembalikan. Di dalam tafsir itu disebut Allah membalas semua perbuatan kita di dunia ini, baik atau buruk, Allah balas. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sallu 'alal habib. Maka oleh karena demikian, semasih ada kesempatan kita hidup di dunia ini, mari kita perbaiki diri. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala apa yang telah Allah karuniakan, Allah nikmatkan kepada kita. Mungkin selama ini kadang kita kurang bersyukur kepada Allah. Tetapi sekarang mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat yang lain Allah menyampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukuri nikmatku, sungguh aku tambah nikmat yang lain. Masya Allah. Nikmat yang sudah Allah berikan kekal untuk kita, nikmat yang lain Allah tambahkan. Tetapi jika kamu kufur nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Na'udzubillah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ini masih berada di bulan Rajab. Mungkin tidak lama lagi kita akan berpisah dengan bulan yang mulia ini, akan menyambut kedatangannya bulan Sya'ban. Dan insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena demikian, mari kita perbanyak bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikir hati kita akan tenang, tentram. Kedamaian hidup, ketentraman hidup kita peroleh dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan berzikir hati akan tenang, hati akan merasa tentram. Zikir itu terbagi kepada tiga. Zikir itu terbagi kepada tiga, para hadirin. Ada zikir hati, ada zikir lisan, ada zikir af'al. Ketiga-tiga zikir itu sudah ada di dalam salat. Maka sebaik-baiknya kita mengingat Allah adalah dengan salat. Di ketika kita susah, salat solusinya.
Ketika kita ditimpai musibah, sabar kemudian salat, insyaallah ada solusinya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berzikir itu jangan hanya di mulut. Jangan hanya di mulut. Karena Habib Umar bin Hafid, beliau pernah menyampaikan, hafizallahu ta'ala anhu, bila zikir itu hanya di mulut, maka bekasnya, manfaatnya sedikit. Tetapi bila zikir itu sampai ke hati, hadir hati kita waktu berzikir, maka manfaatnya sangatlah besar, bekasnya sangatlah besar. Maka dalam hal ini Al-Faqir teringat satu cerita yang pernah Al-Faqir dengar ketika masih belajar di pondok pesantren. Guru Al-Faqir menyampaikan, ada seekor burung beo. Kenal dengan burung beo? Tahu? Ada seekor burung beo di dalam sangkar. Burung beo itu milik seorang kiai, yang mana burung beo itu selalu mendengar kiainya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga burung beo itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang ma'bud bil haq illallah, terkecuali Allah. Sehingga burung beo itu selalu mengucapkan kata-kata itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang orang melihatnya, la ilaha illallah. Orang pergi, dia juga la ilaha illallah. Setiap hari dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi pada suatu hari, kiai itu lagi mengajarkan murid-muridnya, maka burung beo itu diterkam oleh seekor kucing. Tanpa sempat membantu, burung beo itu dimakanlah oleh kucing. Sehingga dia waktu diterkam oleh kucing itu, bahasa burungnya teriak-teriak, menjerit. Menjerit burung itu waktu diterkam oleh kucing dengan tanpa menyebutkan la ilaha illallah. Padahal sehari-harinya selalu mengucapkan la ilaha illallah, tapi ketika datang ajalnya diterkam oleh kucing, dia enggak bilang la ilaha illallah. Mati kayak mana kita bilang, mati keprak-keprak sayapnya mati. Sehingga dilihat oleh kiai itu sedih, menangis begitu dengan kuat, sehingga muridnya heran, ini bagaimana kiai kita sudah menangis. Datanglah muridnya, wahai guru kami, jangan menangis, mati burung itu nanti kita beli yang lain. Gurunya tetap juga menangis, wahai guru kami, jangan menangis, masih banyak burung beo di toko-toko yang dijual, nanti kami akan belinya. Kemudian gurunya menyatakan, saya menangis bukan karena mati burung beo ini, tetapi saya menangis takut kita semua seperti burung beo ini. Sehari-harinya mengucap la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi di akhir hayatnya dia enggak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena ucapannya hanya di mulut doang, tidak sampai ke hati. Maka oleh karena demikian, dari cerita singkat ini bisa kita ambil manfaat. Marilah kita berzikir, mengingat Allah dengan ikhlas, dengan hadir hati kita. Jangan cuma ucapan mulut. Mulut kita mengucapkan, hati kita memikirkan, sehingga zikir yang kita baca itu berbekas, dan insya Allah di akhir hayat kita bisa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, mungkin hanya ini yang bisa Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran penting dalam kehidupan, terutama untuk Al-Faqir sendiri yang menyampaikan, kemudian untuk kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.